Halo gengs, hari ini adalah hari pertama aku post OP. Jadi aku mau cerita dikit tentang operasi aku yang kemarin. Aku ada janji sama dokter tuh di jam 2 siang. Dan pas banget aku datang sampai di kliniknya jam 2. Selesai registrasi aku konsultasi dengan dokter dan nanti pertanyaan-pertanyaan aku yang aku tanyakan ke dokter akan aku masukin di video selanjutnya. Kemudian aku sholat asar dulu. Selesai sholat asar itu memang aku dari siang belum sempat makan siang ya, karena jangan sampai terlambat kan sampai di klinik. Jadi aku emang belum makan siang dan minum tuh baru sedikit banget. Terus aku di klinik ketemu Mbak Meli yang ngurusin appointment aku. Jadi aku ditanya nih, aku mau operasi yang bius lokal langsung di pipi aja atau aku mau sedasi. Jadi aku ngerasa tidur. Aku bilang sih yang mana aja oke lah gitu. Jadi terakhir aku pilihannya adalah operasinya dengan anestesi sedasi. Jadi aku tidur. Terus selesai sholat asar, kita masuk ke dalam ruangan operasinya. Di The Clinic sendiri itu ruangan operasinya itu ada oka mayor dan minor. Nah, untuk jenis operasi aku yang bakal vet itu masuknya di ruangan minor. Tapi karena di ruangan minor ada yang lagi operasi, jadi aku dioperasinya di ruangan mayor. Suasananya kayak gimana di ruangan operasi? Oke. Aku tuh udah ngelahirin 3 orang anak tapi nggak pernah dioperasikan. Alhamdulillah aku lahirannya normal. Jadi pas masuk ruangan operasi, aku dipasangin infus. Infusnya isinya NaCl, terus dikasih obat supaya aku tuh nggak ngerasa mual karena kan aku nggak makan dari siang ya. Terus dikasih vitamin juga. Dan setelah itu aku dipasangin tensimeter di sebelah kiri sama oximeter. Nah, jadi aku dipasangin oximeter untuk mengukur degup jantung aku sama kadar oksigen di dalam darah. Terus aku mulai operasi di jam 5. Itu ada 2 orang asisten yang dampingin dokter dan Mandaru. Yang pertama ada Suster Herlan sama Suster Lila. Nah, mereka ini emang jago-jago banget ya, udah senior dan emang kompeten banget di ruangan operasi. Jadi aku selesai dipasang infus. Tadinya sih nggak nervous ya, tapi pas dokternya masuk ke ruangan, aku tuh ngerasa degup jantung aku tuh tinggi. Terus dokter bilang, oke, masukin anestesinya. Nah, di situ aku agak ngerasa kayak mabuk laut gitu loh. Terus ngantuk. Sesudah itu mataku ditutup pakai cooling pad gitu, yang untuk kayak kita kalau lagi kompres mata kan, mata sembab tuh dikompres pakai cooling pad. Yang aku rasain itu aku ngantuk. Terus muka aku dipasang kain gitu, kain steril sama di bagian dada. Nah, sesudah itu muka aku diolesin betadine semua dong, ya kan? Diolesin betadine dan alkohol mungkin 80% atau 90% untuk sterilisasi area operasi. Nah, itu kebetulan banget karena dari hari yang sebelumnya aku kan minta temenin sama dokter Deti di Sumia Klinik ya. Dokter Deti bilang nggak usah treatment apa-apa dulu deh, nggak usah laser dulu. Padahal aku sebelumnya minta di laser tuh, karena nanti pas mau operasi pasti dioles-oles betadine sama alkohol, nanti takutnya perih. Nah, itu betul banget. Jadi aku dioles betadine sama alkohol, sudah itu aku ngerasa ngantuk tidur. Tapi aku masih bisa ngerasain tuh kayak pipi aku tuh kayak kayak ada suatu benda yang menyentuh kulit gitu loh. Jadi kerasa aku dikerjain pipi yang kiri dulu. Kebetulan memang puji syukur alhamdulillah aku tuh lemaknya banyak. Jadi itu operasinya cepat. Jadi sekitar 10 menit yang sebelah kiri, terus sama yang sebelah kanan sama dijahit gitu. Dokternya juga bilang ini gampang banget ngeluarin lemaknya tuh, karena jadi kalau ngomongnya lebar jadi sakit, ada rasa kayak linu gitu kan. Oke, udah selesai, aku dijahit, terus aku dibangunin, didudukin. Abis itu aku baru dipasangin korset. Nah, video aku dipasangin korset ada di sini.
Sesudah dipasangin korset, aku ganti baju lagi dan aku ditemenin sama temen aku ya, Siti ada nunggu di luar. Dan aku memang berangkat nyetir sendiri, pulang juga bisa nyetir sendiri. Jadi operasi ini tidak bersifat karena anestesinya sedasi, kita tuh masih sanggup melakukan kegiatan seperti biasa gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau operasi buccal fat, aduh nanti aku mau ke kantor lagi tuh nggak ada masalah apa-apa. Jadi bisa banget ya. Aku pulang sampai rumah jam 8. Aku dikasih 3 obat setelah selesai operasi. Yang pertama itu obat anti nyeri supaya aku nggak ngerasain perih atau sakit. Yang kedua itu aku dikasih antibiotik supaya lukanya cepat kering. Dan yang ketiga aku dikasih betadine kumur yang harus aku gunakan sebelum dan sesudah makan, kecuali kalau minum air putih aja. Nah, sekarang aku akan buka korset wajah aku. Ini korset dari Suster Lila itu diinformasiin aku harus gunakan selama 7 hari, nggak boleh dilepas. Tapi aku kan harus mandi dan harus sholat, jadi aku lepas korsetnya. Sekarang kita lihat perkembangan aku post OP day 1. Sama di bagian belakang leher. Oke. Nah, bentuk korset tuh kayak gini. Ini lentur dan nyaman. Jadi kalau nggak pakai korset, aku ngerasa pipi aku tuh kayak balon yang habis ditiup gitu di bagian sini. Tuh. Ini masih bengkak ya. Aku masih berasa tuh bengkak dan kayak apa ya, bengkak dan ada ya kayak cairan gitu ya aku ngerasa. Oke, nanti aku bikin vlog yang day 2 sampai day 7 dan setelah aku kontrol sama dokter bedah plastiknya, aku akan kasih honest review aku setelah prosedur buccal fat. Yaitu post OP. Kondisi aku hari ini jauh lebih baik dibandingkan yang kemarin. Hari ini udah bisa mangap, lebih lebar, udah bisa senyum, dan di bagian bawah mata udah nggak terlalu bengkak aku ngerasa, tapi di bagian pipi yang di sini tuh masih keras dan rasanya lebih hangat dibandingkan sama area wajah yang lain. Ini juga sama, lebih hangat. Masih ada bengkaknya ya, tapi ketika sujud udah nggak sakit seperti di hari pertama. Oke, sekian perkembangan aku di hari kedua ini. Besok aku akan bikin video selanjutnya. Assalamualaikum. Day 3 post OP. Hari ini aku ngerasa lebih baik dan lebih kuat, tapi belum bisa ketawa. Aku udah bisa mangap ya, lebih lebar. Tapi di yang kemarin bengkaknya udah mulai turun di bawah. Jadi di sini aku ngerasa masih ada sisa sedikit yang di sini. Terus yang aku rasain berbeda dibandingkan hari pertama sama kedua, sekarang kulit aku kering dan bersisik kayak ngelupas gitu, karena mungkin efek dari penggunaan betadine dan alkohol 90% ya. Jadi emang waktu dioles itu kulitku rasa perih. Jadi sekarang tuh aku nggak pakai krim malam, cuman pakai pelembab aja. Jadi di sini aku kering banget sama di area sekitar bibir gitu. Terus sekarang yang aku rasain mulai males pakai korset wajah ya, karena tuh korsetnya ini aku ngerasa agak sakit kepala gitu kan, karena terlalu nekan di wajah tapi nggak ada lubang buat telinga. Karena udah 3 hari aku pakai, jadi tadi pagi aku bikin lubang sendiri. Karena menurut aku nggak nyaman kalau udah 3 hari pakai korset dan lehernya kan
diikat ke belakang sama ke telinganya itu ditekan gitu. Jadi aku ngerasa jadi pendengaran kan jadi kurang dan merah, telinganya itu sampai merah. Aku pakai korset ukuran petit ya, kecil. Mereknya Compress, made in Brazil. Oke. Terus kemarin aku masih ada utang untuk kasih tahu obat yang aku minum dari dokter. Pertama aku dikasih asam mefenamat 500 mg. Kalau di sini harganya sekitar 18.300. Murah sih ya ini. Terus sama Baquinor ciprofloxacin. Yang ini harganya HET ya, harga eceran tertingginya satu strip 186.000. Dan yang ini udah habis. Betadine mouthwash and gargle. Ini isinya povidone iodine 1%, obat kumur antiseptik. Ini dari susternya bilang aku pakai selama 7 hari, tapi udah habis ya. Jadi aku harus beli sendiri yang ini. Harga eceran tertingginya 20.300. Oke. Sama ini. Oke, nanti aku bikin vlog di hari keempat. Bye. Hai, ini adalah hari keempat aku post OP. Kondisi aku jauh lebih baik dan sekarang aku udah bisa senyum. Walaupun sedikit maksa ya. Memar di sebelah kiri udah mulai hilang, tinggal sekitar 25%. Untuk memar yang di sebelah kanan, kalau aku nggak pakai makeup ini masih ada warna kebiruan hitam-hitam itu. Mungkin sekitar 40% ya. Udah jauh lebih baik. Kalau sujud udah nggak sakit lagi. Aku udah males pakai korset mukanya karena bikin sakit di rambut karena terlalu kenceng. Obat aku udah tinggal besok pagi. Ada perubahan signifikan belum? Nanti kita compare sama foto yang before-nya ya. See you. Hari kelima post OP. Semua obat antibiotik dan anti nyerinya sudah habis. Obat kumur antibiotiknya juga udah habis. Aku baru beli tadi pagi di apotek Roxy. Nah, ini aku sharing pengalaman ketika 1 hari lebih aku nggak pakai obat kumur yang povidone iodine, yang betadine obat kumur itu. Jadi ketika aku makan dan minum, sebelum dan sesudah makan dan minum, kecuali air putih, itu aku harus kumur dulu dengan betadine kumur. Karena kemarin habis dan aku nggak sempat beli, di bagian luka bekas bedahnya itu kayak sariawan tapi manjang gitu. Makanya tadi pagi aku langsung beli ke apotek. Sesudah kumur-kumur, aku ngerasa yang bekas sakitannya itu kayak nutup. Dan sekarang nggak sakit seperti hari sebelumnya. Nah, di hari sebelumnya itu aku ngerasa kayak semut-semut gitu di pipi bagian dalam. Oke. Sekarang bengkaknya udah jauh lebih turun. Di sini udah kayak biasa aja. Di sini udah biasa aja nih. Nah, yang pas udah mulai ke sini, ini masih keras banget. Yang sebelah kanan lebih keras dibandingkan yang sebelah kiri. Kulitnya lebih kulit bagian wajah aku, kulit wajah aku jadi lebih ngelupas. Jadi kalau aku facial wash gitu, ada banyak yang aku lepas di area sini. Hari ke-6 perkembangan aku udah hampir normal, hanya belum bisa senyum, belum bisa ketawa. Di bagian sini memarnya udah mulai hilang, tapi sekarang rasanya kayak gatel. Kulitnya masih kering dan aku belum perawatan apa-apa, cuma pakai sunscreen aja. Oke, nanti aku akan kontrol di hari ke-10 dan langsung angkat jahitan bekas operasinya. Oke. Assalamualaikum. Hari ke-7 setelah operasi.
tidak nampak perbedaan yang berarti, nggak sih? Aku masih ngerasa ada marionette lensnya yang di sini, tapi belum dikompet sama foto before ya. Mungkin lebih parah atau enggak, aku nggak tahu. Masih ngerasa kulitnya yang kering banget, tapi aku belum bisa treatment facial, belum bisa skin booster karena masih ada rasa nyeri di area yang bekas sayatan yang kemarin di sini. Ini sih kayak ada kelerengnya ya. Tuh kering banget, kering banget. Ini kalau di zoom tuh kering. Apakah berhasil atau tidak ya? Tapi memang kalau seseorang bisa turunin berat badan, maka pipi cabinya juga akan berkurang. Jadi aku lagi program juga untuk turunin after maternity aku yang ketiga kemarin. Semoga bisa hidup lebih sehat lagi. Oke, sekarang hari ke-7, besok hari ke-8, 9, 10. Nah, hari ke-10 aku akan kontrol dengan dokter bedah plastik yang kemarin. Ya, doain semoga hasilnya bagus. Assalamualaikum. Hari ke-14, Dokter Danu dari awal konsultasi menyampaikan hasilnya bisa dilihat setelah 2-3 bulan. Bekas jahitannya kemarin saat aku kontrol di hari ke-10 itu nggak diangkat. Jadi jahitannya menyatu dengan daging sehingga nggak perlu diambil lagi. Nah, sekarang kondisi aku biasa ya. Aku ngerasa normal, sama sekali nggak ada apa-apa. Jadi setelah 14 hari pos operasi, bekas lukanya itu udah nyatu dan masih ada sedikit benang jahitannya, tapi aku udah bisa makan pedas, makan panas, makan dingin, itu udah nggak ada rasa linunya lagi. Dan ini udah oke ya, udah ngerasa lebih baik. Tapi hasilnya di hari ke-14 ini ya kayak gini. Aku sih ngerasa belum signifikan ya setelah 2 minggu. Oke, untuk hasil maksimal 2-3 bulan nanti aku bikin video selanjutnya. Bye.
titik, di bawah sini 1 titik. Untuk manjangin dagunya ke bawah. Dia juga dagunya butuh saya majuin ke depan.